Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ananda Asisifa dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penganggaran. Adapun topik pembahasan, yang pertama yaitu perbedaan anggaran dan penganggaran. Yang kedua, fungsi penganggaran. Yang ketiga, tahapan dalam penyusunan anggaran. Yang keempat, new public management. Dan yang kelima, perbedaan anggaran sektor publik dan swasta. Materi yang pertama yaitu perbedaan anggaran dan penganggaran, di mana anggaran adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Sedangkan penganggaran yaitu perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. Setelah kegiatan dalam anggaran diimplementasikan, hasilnya akan dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat diketahui penyimpangan yang timbul. Penyimpangan yang timbul tersebut dianalisis lebih lanjut untuk kemudian digunakan sebagai umpan balik di kegiatan yang akan datang. Materi yang kedua yaitu fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku. Dalam fungsi penganggaran, semua rencana dari fungsi-fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan disesuaikan dengan besarnya pembiayaan dari dana-dana yang tersedia. Dalam usaha penyempurnaan anggaran, perlengkapan diharapkan adanya macam-macam anggaran, yaitu anggaran pembelian, anggaran perbaikan dan pemeliharaan, anggaran penyimpanan dan penyaluran, anggaran penelitian dan pengembangan barang, anggaran penyempurnaan administrasi barang, anggaran pengawasan barang, anggaran penyediaan dan peningkatan mutu personil. Materi selanjutnya yaitu tahapan penyusunan anggaran. Ada 4 tahapan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, persiapan anggaran. Yang ketiga, penentuan anggaran. Dan yang keempat, pelaksanaan anggaran. Tahapan penentuan pedoman perencanaan anggaran. Menentukan pedoman anggaran. Pedoman ini dapat dibuat berdasarkan anggaran perusahaan selama 1 tahun sebelumnya dengan penyesuaian kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan ini dikenal manajemen puncak sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja. Adapun kegiatan manajemen puncak yaitu penetapan rencana besar perusahaan sebagai dasar penyusunan anggaran belanja perusahaan. Rencana besar ini disusun layaknya tujuan, asumsi, dan juga kebaikan dari anggaran belanja yang dibuat. Yang kedua, pembentukan panitia untuk menyusun anggaran belanja perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, tahapan persiapan anggaran. Dalam persiapan anggaran, bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu persiapan anggaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu menyusun forecast penjualan. Setelah menyusun forecast penjualan, kemudian manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, anggaran piutang usaha. Setelah itu, manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan manajer umum untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, dan anggaran utang usaha. Anggaran tersebut di atas dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran. Manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan para manajer menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran kas. Selanjutnya, tahapan penentuan anggaran.
Tahapan penyusunan anggaran yang ketiga yaitu berupa penentuan anggaran perusahaan. Pada tahap ini, manajer beserta direksi melakukan pengesahan terhadap anggaran setelah melakukan pengkajian dan kelayakan terhadap rancangan anggaran yang telah disusun masing-masing pengguna anggaran. Ada 3 tahapan dalam penentuan anggaran, yaitu masing-masing karyawan dari tiap bidang membicarakan dan merundingkan hasil dari persiapan yang telah dilakukan agar anggaran belanja yang disusun nantinya mampu mengakomodasikan kebutuhan tiap-tiap bagian. Yang kedua, koordinasi dan penelaah komponen anggaran belanja yang telah disusun. Yang ketiga, pengesahan dan juga pendistribusian anggaran yang merata ke seluruh bagian. Tahapan pelaksanaan anggaran. Dalam tahapan ini dibutuhkan pengawasan dari kalangan manajer perusahaan pada masing-masing bagian yang melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Setelah pengawasan sudah dilakukan oleh kalangan manajer, selanjutnya manajer memiliki wewenang melaporkan pada seorang direksi di perusahaan. Inilah alur final dari penerapan anggaran di sebuah perusahaan. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan laporan rencana kerja. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa istilah lain yang digunakan. Yang pertama, business budget. Yang kedua, profit planning and control. Yang ketiga, comprehensive budgeting. Yang keempat, managerial budgeting. Dan yang kelima, business budgeting and control. Materi yang keempat yaitu New Public Management. New Public Management atau NPM atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai manajemen publik baru adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitikberatkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Materi yang kelima yaitu perbedaan anggaran sektor publik dan swasta. Letak perbedaannya pada sektor publik, tujuan organisasi non-profit motif, sumber pendanaan, pajak, restribusi, uang, obligasi pemerintah, laba, BUMN atau BUMD, penjualan aset, negara, dan lain sebagainya, pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat, dan parlemen. Sedangkan pada sektor swasta, tujuan organisasi yaitu profit motif, sumber pendanaan ada 2 yaitu pembiayaan internal dan eksternal, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Pada sektor publik, struktur organisasi yaitu birokratis, kaku, dan hierarki. Karakteristik anggaran terbuka untuk publik, sistem akuntansi basis kas menuju akrual. Sedangkan pada sektor swasta, struktur organisasi fleksibel, karakteristik anggaran tertutup untuk publik, sedangkan sistem akuntansi basic akrual. Mungkin sekian video dari materi penganggaran. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.